Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan Kau bangunkan kami kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan bugar. Tuhan, jika sebentar Engkau akan bersabda kepada kami, kiranya Engkau buka hati dan telinga kami untuk siap mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan tema Janji Tuhan Digenapi. Nats diambil dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Berbunyi demikian. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan dan disegarkan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati menerima renungan pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kisah itu berlanjut dengan sederhana tapi penuh makna. Elkana dan keluarganya kembali dari Silo, dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengingat Hana. Kata mengingat di sini tidak berarti Tuhan pernah lupa terus ingat lagi. Bukan, tetapi bahwa saatnya Tuhan telah tiba untuk menjawab doa Hana. Jadi itulah mengingat. Saatnya Tuhan telah tiba untuk menjawab doa Hana. Di tengah pergumulan yang panjang, Tuhan menunjukkan bahwa janji dan kasih setianya tidak pernah gagal. Hana pun akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Artinya, aku telah meminta dari Tuhan, Samuel. Namun ini menjadi tanda pengingat bahwa Samuel bukanlah hasil kemampuan manusia, melainkan jawaban doa. Maka dengan demikian setiap kali nama Samuel disebut, tersimpan kesaksian iman. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan setia. Renungan dalam satu minggu ini dari 1 Samuel, pasal 1 ayat 1-20, mengajarkan bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Selama bertahun-tahun Hana menantikan, menangis, dan merasa ditinggalkan, namun di balik keterlambatan yang nampak itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Samuel kelak menjadi nabi yang menuntun Israel, yang mengurapi raja, dan menegakkan firman Allah di antara bangsa-bangsa, di antara bangsa, di tengah-tengah bangsanya. Jawaban doa Hana bukan hanya untuk menghibur hatinya, tetapi juga untuk memenuhi rencana Allah yang lebih luas. Kisah Hana meneguhkan bahwa doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia. Tuhan mengingat, Tuhan mendengar, dan menjawab pada waktunya. Samuel lahir bukan sekedar anak bagi Hana, tapi juga adalah alat Tuhan bagi bangsa. Mari kita terus berdoa dengan percaya, sebab Tuhan yang setia juga akan menggenapi janjinya dalam kehidupan keluarga kita. Akhir kata, Bapak Ibu, dari pengharapan lahirlah kehidupan baru yang menjadi bagian dari rencana Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami melihat dan merenungkan bahwa Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Engkau panjang sabar dan penuh dengan belas kasihan. Berlimpah kasih setiamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Maka di tengah kesulitan Hana pada waktu itu, Engkau tidak pernah meninggalkannya. Pada waktu Hana berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Tuhan selalu mendengar. Tapi Tuhan bergerak di dalam waktu dan rencana Tuhan untuk mendatangkan bukan hanya kebaikan bagi anak-anak yang berdoa, tapi juga mendatangkan kebaikan untuk memuliakan Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk Tuhan yang seperti demikian. Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan yang kami sembah. Maka biarlah Tuhan, kami selalu melihat bahwa doa itu penting untuk kami. Karena kami perlu terus-menerus memohon, meminta kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan lewat doa-doa kami dan juga lewat kehidupan kami. Pada waktu kami menerima apa yang kami doakan maupun kami tidak menerima apa yang kami doakan. Oh Tuhan, biarlah kami terus memuliakan Engkau atas seluruh semua jawaban doa yang Kau berikan bagi kami. Biarlah janji-Mu, yaitu bahwa Engkau akan setia bersama dengan kami, boleh terus nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh selalu bersyukur akan apapun kondisi yang kami dapatkan. Kami berdoa, terus bergantung pada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjalani hari ini, pagi ini, dengan semangat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terbukti dari kisah Hana tadi, bukan? Mari kita jalani dengan semangat, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita terus berdoa, bergantung dan berharap kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.